Kasih ibu tidak harus selalu istimewa, kadang ibu juga tidak harus sempurna, tapi yang pasti ibu akan selalu mencinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Ya, ini Abang Bima, si nomor 2 yang paling pendiam banget. Bahkan kalau sekolah itu selalu dikomplain karena nggak pernah ngomong ya teman-teman. Tapi kalau di rumah, alhamdulillah barakallah, dia tuh selalu ingat sama tugas-tugasnya. Nah, kayak ngangkatin jemuran, dimanapun jemuran berada, itu akan jadi tugasnya Abang Bima. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Apakah membagi tugas itu di usia berapa kira-kira? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Nah, boleh nih sharing di kolom komentar. Nah, ini adalah suasana di sore hari di mana Abang Rafa itu sekarang kelas 4 SD, masuk jam 12, pulangnya jam 5 sore. Jadi jam 5 kayak gini, biasanya sih setengah 5 kita udah ready siap-siap untuk jemput Abang Rafa. Karena biasanya jadwal habis asar itu anak-anak healing kecil sama Bun Ai. Nah, ya udah sekalian sambil jemput Abang Rafa, biasanya nih yang kecil 2 ini kita ajak muter-muter dulu. Nah, itu Baby Agni udah kayak Citayam Fashion Week dia ya. Baby Agni itu lucu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau dia nggak disapa, dia malah mau nyapa. Tapi kalau ada yang main ke rumah, atau mungkin ada orang yang baru yang nggak dia kenal, atau bahkan dia kenal tapi jarang, nah udah dia agak-agak takut. Nah, karena di depan rumah Bun Ai itu ada kucing, Masya Allah bagus banget ya. Itu mereka suka ngintip-ngintip, tapi yang punya sih baik banget ya. Jadi udah tau lah kalau Bun Ai emang ibu dengan pasukan kerucil yang luar biasa. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai mau sharing sama teman-teman gimana tips untuk mengatur waktu supaya kita jauh lebih produktif. Nah, intinya kalau menurut Bun Ai pribadi, tidak ada pengaturan waktu atau tidak ada jadwal pasti untuk setiap kegiatan Bun Ai. Kayak misalnya Bun Ai punya 2 channel, terus Bun Ai juga ngajar kelas online, terus juga ada kegiatan tambahan ikut mengelola sekolah di dekat rumah Bun Ai. Tapi balik lagi, itu tidak ada jadwal pasti. Kenapa? Bun Ai khawatir kalau dijadwalkan dan ketika jadwal itu muncul anak-anak tidak terkondisikan, ujung-ujungnya tuh Bun Ai bakalan stres gitu. Nah, itu Baby Agni lagi kayak mau marah. Kadang-kadang gitu ya. Bunda-bunda tuh jangan panik kalau anak-anaknya tiba-tiba misalnya tuh ngeluarin sesuatu yang kita nggak ngajarin, kayak marah, ngomongnya kasar. Jangan terlalu panik karena boleh jadi anak-anak belum terlalu mengerti apa yang dia sampaikan. Nah, kita tugas sebagai orang tua nih untuk meluruskan apa sih yang pengen dia sampaikan dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini Bun Ai mau masak cepat karena jujur Bun Ai ini pagi ini agak kesiangan bangunnya. Efek datang bulan juga kali ya. Jadi ini tuh buncis harganya lagi murah banget, dekat rumah Bun Ai 5.000 sekilo. Bun Ai cuma beli 3.000 sebanyak itu. Dan ternyata Mama Bun Ai juga kemarin ngasih buncis karena beliau juga banyak banget. Jadi Masya Allah tabarakallah. Nah, ini Bun Ai mau ngabisin sisa-sisa aja yang ada di kulkas karena balik lagi kesiangan tapi tetap harus siapin bekal buat Pak suami. Nah, di sini Bun Ai ada buncis harganya 3.000, ada mie harganya 3.500, ada telur 1 harganya mungkin 2.000 lah ya. Terus nanti Bun Ai pakai kornet setengah, ini harganya 2.500 karena Bun Ai beli 1 gitu harganya 5.000. Jadi cuma dipakai setengah. Terus beli tahu 3 itu mungkin sekitar 5.000. Jadi total semuanya sekitar berapa ya? 3.000, 3,5, 2.000, 2,5 ya mungkin sekitar 12.000 rupiah ya. Oke, jadi langkah pertama Bun Ai mau rebus mie jumbonya dulu. Terus nanti di sini Bun Ai ancurin tahunya. Bun Ai masukin bumbu kecuali saus dan cabai. Karena nanti kan Abang Bima sama Baby Agni juga ikut makan, jadi Bun Ai pastikan tidak pedas. Nah, ini udah tahunya tinggal dihancurin aja, terus kita taruh mie yang udah direbus. Nah, tipsnya sih mie-nya kalau bisa direbusnya tuh dihancur-hancurin, terus agak sedikit lebih lembek atau lebih mateng. Pokoknya ngembang lah ya. Terus ini Bun Ai masukin minyak wijen, kecap asin, saus tiram, terus sama sedikit kaldu bubuk. Udah bumbunya ini aja. Terus mau Bun
Bun Ai goreng di penggorengan martabak supaya cepet. Ya gini, efek kesiangan, jadi berbagai macam cara lah supaya suami tetap bawa bekal. Nah ini untuk cetakannya Bun Ai olesin sama margarin ya, supaya lebih gurih dan gak terlalu berminyak. Oke, langsung aja Bun Ai cetak. Nah tips yang pertama untuk ngatur waktu adalah tidak memaksakan jadwal sesuai mau kita. Balik lagi para ibu rumah tangga yang sering mengalami afeksi, siapa di sini mungkin bisa tulis-tulis di kolom komentar. Afeksi itu dimana kita stres sendiri padahal nggak ngapa-ngapain. Karena sebenarnya tugas yang paling berat itu ya anak-anak, ngedamain anak. Terus kadang kita udah atur jadwalnya, mereka nggak bisa diatur sesuai jadwal. Ya pastinya proses pembelajaran ya semuanya sampai anak-anak itu sesuai dengan jadwal. Jadi kalau saran dari Bun Ai, tips yang pertama, kita bangun pagi jangan pernah menganggap pokoknya anak-anak tuh ribet luar biasa sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain dan bikin kita tuh kayak gemes sendiri gitu. Dulu awal-awal punya konten Bunda juga kayak gitu, karena ngerasanya Masya Allah ini mau dubbing aja susah. Nah sekarang Bunda kayak nih hari ini dubbing sambil liatin Baby Agni main popit. Terus kalau nanti dia berisik lagi ya udah berhenti dulu dubbingnya kayak gitu ya. Jadi tips yang pertama, berhenti berpikir hari ini ribet, hari ini nggak bakal bisa produktif, hari ini bakal ngerjain sesuatu yang itu aja. Itu yang tips pertama. Nah ini sebelum lanjut ke tips yang kedua, Bun Ai lagi ngiris-ngiris buncis secara halus karena mau Bun Ai campur telur sama kornet. Dan Masya Allah tabarakallah itu enak banget teman-teman. Oke, jadi bumbunya tuh cuma bawang merah sama bawang putih yang diiris. Bun Ai nggak pakai yang diulek ya, soalnya kan anak Bun Ai tim nggak suka sayur. Jadi biasanya kalau tumis-tumis selalu diiris. Kalau misalnya yang diulek itu khusus untuk yang kuah-kuah supaya anak-anak itu makan bawang merah dan bawang putihnya. Nah, jadi tips yang kedua adalah mencoba nih pekerjaan yang nggak bisa disambil, itu kita kerjakan lebih dulu. Maksudnya tuh pekerjaan yang kalau disambil sama balita tuh resiko. Contoh nih ya, masak. Itu kan agak resiko kalau menurut Bun Ai. Makanya kalau pagi Bunda ngusahain banget itu untuk makan pagi sama makan siang tuh udah beres. Kalau misalnya nanti makan sore atau makan malam itu nunggu si Baby Agnia tidur teman-teman. Nah jadi gitu ya, pekerjaan yang nggak bisa disambi kalau bisa jangan dikerjakan saat anak bangun. Contoh nih kayak bikin konten, kalau nulis itu kan bisa ya disambi, tapi kalau dubbing itu agak susah, jadi ngejar-ngejar waktunya. Jadi pokoknya kalau misalnya ada waktu sedikit 2-3 menit hajar dulu. Mungkin kadang-kadang ada ya beberapa yang kendala, nanti lupa nih mau ngomong apa Bun Ai gitu ya. Ya udah dengerin ulang. Pokoknya intinya jangan terlalu berpikir semuanya itu harus sesuai jadwal. Dan itu tadi kita harus ngerjain yang nggak bisa disambil, itu jangan dikerjain bareng-bareng. Karena takutnya tuh kita emosi tuh dalam tanda kutip, aduh bisa nggak sih diem dulu, aduh bisa nggak sih itu yang paling berbahaya sih kalau menurut Bun Ai. Jadi kalau ternyata dalam satu hari ini kita udah coba terus ternyata nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kita udah berusaha. Kalau Bun Ai lebih kayak gitu ya. Nah ini setelah bawang merah sama bawang putihnya udah mateng, Bunda masukin kornet sama telur ya teman-teman. Nah ini tuh diorak-arik sampai mateng bener-bener, karena biasanya nih yang PR banget kornet. Kornet tuh anak-anak kalau kurang mateng atau kurang tanek gitu, mereka tuh kayak nggak mau. Padahal makan kornet sebenarnya udah mateng ya dari pabrik kayak sosis gitu. Nah ini Bunda tambahin margarin supaya lebih gurih. Nah ini kasih kecap asin, saus tiram, udah. Untuk masakan kali ini Bun Ai itu ngasih kaldunya cuma setengah sendok teh sama gula. Nah gula yang agak banyak nih, gula tuh sekitar 1 sendok teh. Jadi emang ini sendoknya di tempat bumbu kecil banget teman-teman. Nah ini tadi ya buncis yang udah Bun Ai iris-iris halus, Bun Ai masukin. Udah gini aja mateng. Alhamdulillah barakallah gitu ya, meskipun kesiangan tapi masih bisa bikin untuk sarapan sama makan siang. Oke teman-teman, sebelumnya Bunda mengucapin dulu terima kasih yang udah mendukung channel Sketsa Bunda, like, komen positif, subscribe. Semoga teman-teman dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang punya channel, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar supaya kita bisa bersilaturahim kembali.
Yang nggak punya channel juga sama nih, kalau nulis di kolom komen Bun Ai baca tuh kayak mood booster banget ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk tahu sama mie-nya itu udah matang ya. Tadi udah sempat Bun Ai bolak-balik karena emang pakainya api kecil, tapi yang tengah itu kan apinya besar, jadi di pusat api kayaknya agak-agak gosong, tapi nggak apa sih, tetap enak menurut Bun Ai ya. Oke teman-teman, jadi masakannya tuh benar-benar simple karena emang Pak Suami tuh harus bawa bekal setiap hari. Nah kita lanjut ke tips yang ketiga ya. Selain tadi kita nggak mengerjakan pekerjaan yang nggak bisa kita sambil itu bareng-bareng, tips yang ketiga kalau menurut Bun Ai, lakukan semampunya. Jadi kita boleh punya target tapi kita harus realistis. Kalau misalnya ternyata aku sih pengennya ngupload tiap hari tapi nggak bisa upload, ya udah nggak usah maksain juga. Nah jangan juga ngebanding kok dia bisa ya anak 3 upload setiap hari misalnya ya, kok aku anak 1 aja tuh nggak bisa. Bunda tuh selalu berpikir karena yang anak 1 itu pasti ya secara pengalaman itu kan baru punya anak, jadi pasti akan lebih susah untuk ngatur waktunya. Sementara kalau yang anaknya 3 mungkin kayak Bun Ai pribadi itu pasti udah punya pengalaman gimana caranya nyiasatin supaya yang si A ini teralihkan perhatiannya, atau mungkin si A dan B dikasih main bareng, atau mungkin nanti abangnya bisa bantu adiknya untuk main bareng meskipun tidak memberikan tanggung jawab penuh sama si abang untuk menjaga si adik, karena khawatirnya kadang-kadang ada yang namanya sibling tuh kayak kecemburuan, aduh belibet banget ya. Nggak di keluarga Bun Ai, nggak di sketsa Bunda, kerjanya belibet aja Bun Ai ya. Oke, jadi kecemburuan apa? Kecemburuan karena si abang merasa dia itu kayak terbebani dengan kehadiran si adik. Nah itu yang berbahaya. Jadi pokoknya intinya kita boleh punya target tapi jangan terlalu terbebani. Nah ini tuh alhamdulillah tumis buncisnya udah matang, Masya Allah tabarakallah, seger banget. Karena emang tadi tuh pas Bunda iris aja tuh enak banget ya, tandanya tuh memang masih muda-muda, jadi pas ditumis juga nggak perlu waktu lama, udah langsung cepet matang. Alhamdulillah ini udah jadi untuk tumis buncis telur kornetnya. Untuk di sebelahnya juga sama ya, martabak tahu mie ya, itu juga udah mateng, jadi nggak usah takut meskipun nggak pakai telur tapi tetap set ya, jadi nggak hancur kok teman-teman. Tahu sama mie itu tetap nyatu mie. Suara baby Agni ya teman-teman. Nah udah, ini biasanya kalau udah selesai masak Bun Ai balik-balikin lagi ke tempat semula. Terus Bun Ai juga lap-lapin, tinggal kita siapin buat bekalnya Pak Suami. Nah teman-teman biasanya tim bekal atau tim catering nih dari kantor, boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Nah pokoknya buat teman-teman yang lagi berusaha gitu untuk mencari tambahan dari rumah, yang lagi berusaha untuk berkarya, kita tetap semangat aja, kita nikmati prosesnya, nggak usah nyamain masing-masing kondisi itu pasti punya jalannya. Mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, kita tetap berfokus pada solusi yang pertama. Yang kedua, kita itu berfokus yang penting diri kita ini jauh lebih baik dari diri kita yang dulu, itu aja. Nah ini Bun Ai langsung aja masukin bekal ke tempat makannya Pak Suami ya. Nah ini alhamdulillah sayurnya mau Bun Ai bawain agak banyak aja, karena pastinya juga nggak dimakan sama anak-anak. Cuma Bun Ai yang makan nanti sama Pak Suami. Nah ini untuk martabak mie-nya itu Bun Ai kasih 2. Terus untuk sayurannya Bun Ai fullin aja ke tempat yang sebelahnya. Nah ini karena Bun Ai masih ada telur asin, jadi udah Bun Ai kasih telur asin buat Pak Suami. Nah ini alhamdulillah bekalnya udah jadi. Biasanya itu Bun Ai kasih cemilan juga sih, supaya nanti Pak Suami nggak repot-repot nyari cemilan gitu di kantor. Nah ini ada bolu karamel, mohon maaf, itu juga dikasih sama teman Bun Ai. Terus ada roti, anak-anak biasanya makannya coklatnya doang, sementara Pak Suami itu kurang suka kalau roti isinya ada coklatnya, jadi perpaduan yang pas. Jadi Bun Ai bawain aja untuk Pak Suami. Nah ini Pak Suami ternyata ngiler banget sama martabaknya, ya udah jadi dia cobain juga deh. Kurang mateng nggak? Kurang mateng kan? Aku bilang apa? Enak. Hah? Sausnya
Hah? Kamu udah bawain juga di sini. Berapa? 2. Tambahin dulu. Nah, itu live testimoni ya teman-teman. Jadi itu aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Sampai jumpa lagi di sketsa Bunda lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.